guys, kembali lagi dengan aku di membahas United. Hari ini aku ada di Unimed, itu stadion di sana. Stadion Unimed, nggak nampak ya? Itu stadion Unimed. Ini lapangannya, di lapangan sekarang. Ini kita bahas seperti biasa, kita bahas review pertandingan semalam itu. Kekalahan 0-2 atas Crystal Palace di kandang, menyakitkan. Dan juga mungkin kita akan preview pertandingan melawan Leicester putaran keempat Piala FA, Piala FA. Kalau FA berarti FA Cup, jangan separuh-separuh Inggris Indonesia. Juga kita mau bahas sedikit tentang bursa transfer yang sudah resmi tutup, dan akhirnya United mendatangkan beberapa pemain dan juga mentransfer keluar beberapa pemain. Oke, stay tune. Pertama kita bahas tentang kekalahan lawan Crystal Palace 0-2 ya. Menyakitkan kekalahannya, karena nggak tahu mau gimana bilangnya. Ini yang salah siapa, pemainnya atau pelatihnya? Pelatihnya udah kompromi dengan sistem, bukan kompromi sih, enggak lah. Jadi gini, pelatihnya kan punya ketika datang itu, ketika direkrut itu kan dia udah bilang dia punya ide itu 3-4-3. Kira-kira bisa nggak pemain MU itu menerapkan 3-4-3 gitu kan? Dan dia yakin dia bisa gitu. Dan dia yakin pemain-pemain itu bisa. Dan memang bisa. Kalau secara garis besar bisa. Secara garis besar itu bisa ya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, kayaknya komposisi pemain sekarang itu tidak mencukupi. Dan kemudian kembali ke permasalahan aslinya MU, manajemen yang busuk. Ketika hasil bursa transfer kemarin, akhirnya MU cuma merekrut 2 pemain. Nah, nanti kita bahas ya. Kita ke pertandingan dulu. Kan sudah berapa pertandingan kita main pakai Højlund, terus nanti babak kedua masuk jersey starter, babak kedua masuk Højlund. Gitu-gitu aja, ada template ya. Nah, kemarin malam itu Amorim bermain dengan hal yang berbeda. Dia main dengan formasi kipernya Andre Onana, nggak ada pasti ya. Center back kanannya Mazraoui, center back kirinya Martinez, tengahnya Harry Maguire, gelandang tengahnya Bruno Ugarte, sayap kanan Dalot, sayap kirinya Malaysia. Terus tiga strikernya itu Kobbie Mainoo, Garnacho, dan Ahmad. Tidak ada number 9. Kobbie Mainoo jadi false 9. Apakah bagus? Enggak. Cuma bertahan 15 menit bagusnya. 15 menit aja bagusnya. Habis itu 15 menit pertama itu Kobbie Mainoo bagus mainnya, dapat tendangan kena tiang lah gitu kan, peluang kena tiang. Tapi ya udah itu aja. Habis itu nggak ada serangan MU ke Crystal Palace, nggak ada serangan MU yang wow gitu, yang berbahaya gitu, nggak ada. Terus kan setelah peluang itu praktis nggak ada lagi peluang yang berbahaya dari Kobbie Mainoo. Nggak ada yang membahayakan gitu. Ya nggak ada, bahkan sampai menit 40 kayak attemptnya berapa gitu kan,
itemnya banyak, tapi shot on targetnya 0. Kayaknya shot on target pertama kali itu Bruno Fernandes ditepis sama Henderson. Kayaknya pertama kali ya. Kayaknya. Terus ya udah itu aja dulu. Kan peluang shot on target pertama itu ya Bruno Fernandes ditepis sama Henderson. Itu udah menit berapa? Udah babak kedua itu. Nggak ada serangan-serangan yang mematikan gitu kan. Ya terus akhirnya ketika babak kedua gitu kan, belum ada coba ganti pemain, belum ada ganti apa gitu, ganti ide permainan belum ada, yang nggak ada, memang kayak gitu-gitu aja mainnya, menyedihkan. Jadi kebobolannya itu dari free kicknya itu lewat garis tengah sedikit, jadi free kick ke dalam dari garis tengah sedikit. Jadi bolanya disundul sama pemain Crystal Palace, aku lupa siapa yang nyundul, kena Mister Atas. Onana lompat, nah Mister Atas terus sama strikernya Mateta dikejar bola. Dia punya insting yang bagus gitu kan, instingnya dia bakal tahu bakal ada bola mental gitu kan, dia bersiap untuk bola mental. Dan benar ada bola mental, emang insting membunuhnya ada gitu. Itu gol ke-6 dari 5 pertandingan masalah berturut masalah ya. Mateta, sayangnya MU nggak punya striker kayak gitu. Jadi itu yang kalau ada yang mau menyalahkan Onana karena terlalu pendek apa gini gitu, ya serahlah ya. Kayaknya Onana nggak begitu pendek sih, tapi mungkin timingnya salah. Euro juga waktu lompat juga timingnya kayaknya salah, lompatnya kurang, terlalu cepat, terlalu lambat gitu lah. Terus Lisandro Martinez cederanya kayaknya parah ya, dia langsung minta ganti gitu, jatuh langsung minta ganti, langsung kasih tanda ke bench minta ganti, terus dia langsung keluar ditandu. Dia cederanya lumayan parah. Ini satu kehilangan bagi kita ya kalau Lisandro cedera, karena saat ini yang paling konsisten tuh Lisandro, mainnya paling konsisten, bahkan bukan Bruno, paling konsisten tuh Lisandro. Sayang kali. Terus gol keduanya itu serangan balik cepat itu kan, serangan balik cepat dipotong dari tengah. Terus Euro nggak tahu apa yang dipikirannya. Euro kan udah pindah ke kiri waktu Lisandro cedera tuh, Euro pindah ke kiri, Matis Delik masuk di kanan. Oke, aku mau koreksi diriku sendiri dulu. Tadi aku awal bilang yang starting itu Mazraoui dan Maguire, Martinez. Salah ya, Euro, Maguire, Martinez. Mazraoui di sayap kanan, sayap kirinya Dalot. Terus di babak kedua Lisandro keluar, Matis Delik masuk jadi bek kanan, Euro jadi bek kiri. Nah itu sisi bek kanannya Crystal Palace lolos jebakan offside karena Euro mencoba jebakan offside, padahal di belakang masih ada Maguire. Ya, itulah. Terus Mazraoui diganti Zirkzee, Højlund diganti Kobe, Ahmad jadi sayap kan, jadi back ya, wingback. Terus Zirkzee gantiin Maino kan, Eriksen gantiin Ugarte ya pokoknya gitu, Ugarte ya, aku lupa, udah terlalu lama nih aku buat videonya. Harusnya Senin aku langsung buat video, ini udah hari Kamis ya. Terus ya intinya memang secara permainan MU nggak terlalu jauh selisihnya sama
Crystal Palace. Tapi finishing sampai, jadi kalau untuk sampai ke depan aja boleh sampai ke depan, tapi nggak ada yang di depan itu finishernya. Jadi waktu babak pertama, waktu masih 40 menit pertama itulah, ketika kali Bruno Dalot itu kan bergerak di kiri, Lisandro bergerak di kiri, ketika mau ngirim umpan ke tengah, yang diumpan tuh Ahmad Mazraoui. Kobe Mainunya malah ke belakang. Jadi Kobe Mainunya kayak bersiap untuk bola muntahnya, bola muntah lah bahasanya, bukan sebagai finishernya, bukan sebagai target man-nya. Jadi ya enggak, ya crossingnya tuh buang sia-sia. Berapa kali crossingnya terbuang sia-sia. Crossing dari Lisandro, crossing dari Garna. Jadi Garna walaupun kalian masih ada yang hatersnya, ya udahlah kalian lah itu ya. Intinya saat ini kita butuh Garna. Ya dengan kekalahan ini MU masih tertahan di peringkat 13 ya. Poinnya 29. Dari Crystal Palace jadi naik poinnya 30. Mungkin MU turun dari 14. Nah, kita lihat lah. Oke, sekarang kita bahas jadi Ruben Amorim juga frustasi ya, dia nggak punya opsi striker lain jadinya. Apa mau mainkan Bruno ke depan lagi, nanti gelandang tengahnya berarti cuma pakai Eriksen sama Ugarte Mainoo terbukti tidak works, tidak berfungsi. Jadi ya mau nggak mau pakai Højlund, tapi ya Højlundnya harusnya mau upgrade diri ya, tapi Højlundnya nggak bisa juga. Ini heran juga nih Højlund nih. Zirkzee pun juga. Pilihan terakhirnya tuh Cido Obi Martin. Info terakhir Cido Obi Martin itu nggak main di U18 kemarin, bahkan nggak ikut. Jadi infonya dia berlatih dengan tim utama. Yo, siapa tahu ya di Piala FA nanti dia main ya. Karena kita butuh striker yang klinis gitu, striker yang bisa memanfaatkan peluang, memaksimalkan peluang, bukan memanfaatkan maksimal. Masalahnya Højlund bukan orang itu, bukan orangnya yang kita cari. Mahal loh beli Højlund itu, 60 juta. Zirkzee juga 50-an atau apa 60-an gitu. Oke, bursa transfer mungkin sekian dulu. Kita bahas tentang FA Cup. Sabtu dini hari lawan Leicester di kandang. Jadi kita menjamu Ruche. Ya, kalau dari squad mungkin kita yang jelas kita nggak bisa diperkuat oleh Mason Mount, Lisandro Martinez, ya yang biasa-biasa. Luke Shaw masih tanda tanya. Ada siapa lagi yang lain-lain? Kalau kiper kayaknya pasti dikasih ke Bayindir lagi karena itu piala ya. Kalau Liga kayaknya dikasih Onana, piala dikasih ke Bayindir. Kayaknya kasih Bayindir lagi. Di sini aku berharap kali Cido Obi Martin dipakai. Ya nggak pun jadi starter, jadi apa aja pun nggak apa-apa. Masuk ke daftar susunan pemain DSP. Duduk di bench pun udah mantep lah. Kayak semalam tuh lawan di Crystal Palace tuh ada kiper muda langsung duduk di bangku cadangan, masuk ke daftar starting main. Ya apa juga, bagus juga. Kayak ada suara siap-siap. Oke, seperti kita tahu Ruche itu suka, ya kita udah nonton ya Ruche mainnya kayak mana ya. Dia membebaskan pemainnya, dia memain 4-2-3-1 tapi dengan formasi yang lebih cair dibanding dari Den Haag. Dari Den Haag itu jarak antar pemainnya terlalu jauh. Kalau dengan Ruche itu jarak pemainnya lebih dekat karena dua pivotnya itu berdampingan dan second strikernya itu lebih ke depan lah gitu lah. Tapi dua pivotnya itu bergantian mendekati ke back dan mendekati si second strikernya. Jadi lebih dekat, lebih jarak antar pemainnya itu lebih cair
dibanding Erik ten Hag. Nah, kira-kira dengan skemanya Ruce itu bisa nggak Amorim atasi? Ya kalau mainnya kayak semalam itu ya enggak, ya jawabannya enggak. Maksud aku tuh karena kita nggak ada finishernya, peluangnya banyak, finishernya nggak ada. Nah itu susahnya. Ya semoga Cidoli Martin bisa jadi jawaban dari segala masalahnya Ruben Amorim, masalahnya United di lini depan. Ya udah, jangan lupa saksikan di video, kayaknya ada, jangan lupa subscribe videonya. Jam 3 pagi Sabtu dini hari, 3 pagi waktu Indonesia Barat. Itu aja, nanti kita bahas lagi. Salam membahas United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.